Tetapi beda dengan benih yang kita tanam di dalam tanah, lalu dikasih pupuk, terus disirami, dirawat lah intinya ya, dia akan tumbuh dengan sempurna. Tapi kalau misalnya tiba-tiba udah di atas, dia nggak akan sempurna. Maksudnya adalah kubur dulu eksistensi kita. Jangan dulu muncul di hadapan publik. Kuburlah eksistensimu. Termasuk para pejuang dakwah, para seorang penuntut ilmu, para pekerja di sini banyak karyawan. Ada ya? Ada karyawan, seorang penuntut ilmu, seorang penggerak dakwah, seorang pejuang dakwah. Intinya aktivitas apapun di siang harinya, kubur dulu eksistensi dalam melaksanakan perjuangan nantinya. Maksudnya, kita ini disuruh untuk humul. Humul itu jangan dulu keluar kemana-mana, harus keluar dengan Allah, berdoa dengan Allah. Untuk apa berdoa dengan Allah? Ya Allah, bimbing aku dalam melaksanakan kehidupan ini, agar aku melaksanakan kehidupan ini adalah semata-mata karena-Mu. Kapan waktu yang tepat untuk berkholwat dengan Allah? Yaitu di sepertiga malam. Kita sulit, misalnya kita merasa kesulitan buat sholat tahajud nih. Aduh, aku kayaknya males banget nih untuk sholat tahajud, karena siangnya aku udah capek, aku udah banyak pekerjaan, jadi aku nggak sempat sholat tahajud. Bukan atas kekuatan kita bisa sholat tahajud. Bukan atas kekuatan kita, tetapi atas pertolongan Allah. Selelah apapun dia di siang harinya, tapi kalau Allah sudah berikan taufik dan hidayah untuknya, mudah untuk sholat tahajud. Itu. Tapi kalau kita berjam-jam tidur sampai 8 jam, 7 jam, bangun tidur lemes. Udah banyak ya, tidurnya udah banyak tapi lemes. Tapi Habib Umar, Masya Allah, semoga Allah istiqomahkan beliau ya. Jadi tidurnya itu segini udah tidur gitu, Masya Allah. Ini juga PR untuk anak sebenarnya, sahabat wilayah. Kita harus sama-sama berubah. Kita bismillah, kita buat jadwal dari sekarang, bangun jam 3. Tapi ingat, bukan atas kekuatan kita bisa sholat tahajud, tapi atas pertolongan Allah. Jadi apa kuncinya? Memohon pertolongan kepada Allah. Ya Allah, bimbing aku ya Allah, agar aku bisa mendekatkan diri kepada Allah. Bimbing aku agar aku bisa untuk selalu bertakwa kepada Allah ya Allah, untuk menjadi seorang wanita sholihah. Mohon tolong kayak ini, supaya Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita. Kayak gini biasanya buat jalan-jalan ya kan? Tapi atas pertolongan Allah, Allah gerakkan kaki antum semua majlis ini. Ini pertolongan Allah. Karena apa? Di dalam majlis itu luar biasanya banyak sekali fadilah-fadilah, keutamaan. Masya Allah, asal kalau urusnya ya kan? Dalam hal kebaikan aja, sahabat kita jangan sampai stop di sini. Kita kan menuntut ilmu, kita menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu adalah kebaikan, suatu ketaatan kepada Allah, suatu ketakwaan kepada Allah. Kita jangan sampai berhenti di menuntut ilmu aja. Maksudnya tujuannya bukan untuk Allah. Misalnya tujuannya pengen ria, misalnya pengen ria, tujuannya karena hal duniawi, menuntut ilmu. Jangan sampai stop di situ aja. Ini dalam hal kebaikan aja bisa sampai kayak gitu, untuk memurnikan keikhlasan kita karena Allah. Makanya kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, kamu perlu kumul, kamu perlu uzlah, menyendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau diberikan wahyu, beliau tuh uzlah dulu, menyendiri dulu. Di mana? Di Gua Hiro. Allah mendidik beliau, membimbing beliau sampai Allah turunkan pada beliau wahyu. Ketika beliau sudah matang, barulah Allah berikan wahyu. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Jadi itu tugas kita. Sebelum kita menuntut ilmu, sebelum kita berdakwah, sebelum kita melaksanakan aktivitas yang kita lakukan, bekerja kah, untuk mencari nafkah, maka yang harus kita lakukan adalah berduaan dulu sama Allah, barulah kita beraktivitas. Jadi sebelum kita bergerak menghadapi berbagai macam karakter manusia, kita harus berdoa dulu sama Allah, supaya kita dibimbing sama Allah. Ya Allah, bimbing aku dalam menghadapi kehidupan ini, supaya aku menghadapi kehidupan ini adalah semata-mata untuk berkhidmat kepada-Mu ya Rabb. Mohon bimbingan kepada Allah. Jadi ketika kita melaksanakan ibadah, murnikan juga dalam niat kita, bukan karena ria, bukan karena duniawi, bukan karena kerakusan duniawi, tapi bismillah karena Allah. Kita
sudah masuk kepada uzlah atau menyendiri, berkhalwat dengan Allah, yadkhulu biha midana fikrati, yang dengan uzlah itu, ketika kamu menyendiri dengan Allah, ketika engkau berkhalwat dengan Allah, midana fikrati, maka kamu akan masuk kepada medan tafakur. Maksudnya apa? Kita sadar dalam ibadah kepada Allah. Kita dalam keadaan sadar. Kita pernah gak sih sholat gak sadar? Udah berapa rakaat ya? Berapa rakaat ya ini ya? Kita gak sadar. Bacaan sih bacaan, tapi pikiran tuh kemana-mana. Pikiran kemana-mana. Sholat aja gitu, nggak khusyuk gitu ya. Maka dari itu sahabat, kita harus perbaiki hal ini. Dalam keadaan harus sadar dan menghayati setiap bacaan sholat. Betapa nikmatnya ketika kita sholat, kitanya kenal sama Allah.